Jumpa dengan saya, Elviana. Saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan administrator Provinsi Kalimantan Utara, kelas Kabupaten Malinau, Angkatan 1. Saya membuat video ini bertujuan untuk melaksanakan tugas mata diklat Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila. Mata diklat ini diampu oleh Hajah Doktoranda Mardiana AMH. Untuk pembahasan kali ini, saya berinisiatif untuk berdiskusi dengan seorang narasumber yang akan men-share kepada kita seperti apa aktualisasi bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Nah, tentu saja narasumber kita kali ini adalah seorang pemimpin. Siapa lagi kalau bukan Bupati Malinau. Saat ini saya sudah berada di depan kediaman Pak Bupati. Tanpa berlama-lama, yuk kita bertemu dengan Pak Bupati. Salam jumpa Pak Bupati, Pak Jansen. Ya. Pertama-tama terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktu menjadi narasumber kami pada malam hari ini. Ya. Tema dialog malam ini adalah tentang aktualisasi bela negara dan kepemimpinan Pancasila dari perspektif seorang Bupati Malinau. Nah, Pak Jansen sebagai Bupati Malinau telah melaksanakan tugasnya sejak tahun 2011 Ya. dan telah menetapkan berbagai kebijakan dalam usaha membangun Malinau. Dari sekian banyak kebijakan yang Bapak lakukan, saya mengambil beberapa contoh. Ada 3. Yang pertama adalah peraturan Bapak nomor 4 tahun 2017 bahwa di pemerintahan Kabupaten Malinau ditetapkan pakaian dinas harian menggunakan batik atau tenun atau atribut khas daerah Kabupaten Malinau. Yang kedua, surat keputusan Bupati nomor 530/K283 tahun 2018 tentang penetapan tanggal 22 setiap bulan pemerintahan di Kabupaten Malinau menggunakan pakaian batik khas Malinau. Nah, dan ini sudah diimplementasikan sampai sekarang. Dan kemudian yang ketiga adalah Bapak menginstruksikan untuk menggunakan bahan makanan lokal dalam setiap kegiatan. Nah, pertanyaan kami adalah mengapa Bapak membuat kebijakan ini? Ya, baik. Terima kasih ada kesempatan dialog seperti ini dan kerangka kita semakin mempertajam dan memperluas pemahaman kita dan sekaligus juga untuk membangun informasi kepada banyak orang dan tersemua juga semakin mendokumentasikan kebijakan-kebijakan yang penting untuk terus dijaga, dan dikembangkan. Nah, berkaitan dengan beberapa kebijakan yang saya ambil sebagai pimpinan daerah, semuanya tidak terlepas dari sisi strategi bagaimana kita mewujudkan secara nyata apa yang dinamakannya keberhasilan pembangunan. Nah, kalau kita ingin sedikit mencernai apa itu pembangunan, maka pembangunan itu haruslah untuk rakyat, ya. Bukan rakyat untuk pembangunan, tapi pembangunan untuk rakyat. Apa artinya? Bahwa rakyat itu adalah sasaran, tujuan, target dari semua strategi pembangunan, dan masyarakat menjadi kekuatan juga dari pembangunan. Begitu kita melakukan berbagai aktivitas pembangunan, di dalamnya sudah terkait aspek manusia. Nah, untuk disadari bahwa paradigma pembangunan Malinau ini kan adalah bagaimana kita memperankan masyarakat secara utuh. Ya, kenapa utuh? Karena kita membangun masyarakat dan mereka harus secara langsung terlibat dalam pembangunan. Dan apapun yang kita lakukan itu haruslah berakses ke masyarakat. Nah, berangkat dari pemahaman itu, maka
sebagaimana yang menjadi kebijakan daerah, gerakan desa membangun, menguatkan posisi rakyat dalam pembangunan, maka apapun interaksi terjadi, apapun akses terjadi, haruslah memberi penguatan itu. Betul. Nah, berbicara tentang kebijakan khusus berkaitan dengan penggunaan batik, kemudian penggunaan bahan baku lokal, sebenarnya pikiran orang saya pasti ke batik ya. Pikiran orang pasti ke bahan baku lokal. Sesungguhnya yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita menjadikan itu sebuah kekuatan bagi rakyat. Ya bisa dipikir kalau 80.000 orang masyarakat menggunakan batik, berapa banyak sumber pendapatan yang diperoleh masyarakat? Ya sederhana, karena pemerintah yang mengatur, pemerintah juga harus punya sikap tegas untuk mengatur. Kalau kita bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan masyarakat, untuk memberi peluang pendapatan masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, karena mereka bisa mengkonsumsi, mengelola barang mengelola dana yang mereka dapat, maka harusnya kita juga harus punya satu keyakinan bahwa mereka harus bertumpu pada peluang itu. Nah, jadi dengan demikian saya melihat ini sebagai suatu kewajiban. Ya, kalau kita terus tergantung pada orang, bayangkan ya, seberapa banyak pendapatan kita dan semuanya juga akan mengalir keluar. Seberapa banyak pendapatan kita, semuanya mengalir kepada masyarakat. Ini kan jadi berbeda. Tetap uang keluar, tapi kan kembalinya kemana? Oleh sebab itu saya berkesimpulan bahwa pemerintah harus menegaskan. Nah, pemilihan tanggal 22 saya kira itu kan hanya mencari momen yang tepat. Pada tanggal-tanggal sebelumnya, tanggal 22 itu ya tepatnya tanggal 22 kita buatlah sebagai hari di mana di mana kita mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan pakaian batik. Kalau semua orang menggunakan batik, di samping kita juga memiliki ciri khas dalam hal berpakaian, tapi intinya kan memastikan bahwa rakyat Malinau, masyarakat Malinau mendapatkan pendapatan. Karena pembatik ini kan ya orang lokal, kemudian tenaga kerjanya dan penjahitnya semua orang Malinau. Jadi semua pendapatan kita, kecuali untuk pewarna dan sebagainya pun dari kain dari luar. Tapi semuanya saya kira mungkin 60% dalam untuk Malinau. Nah, demikian juga halnya makanan tradisional. Ya, kita mendorong masyarakat bertani, menanam segala jenis tanaman-tanaman untuk dikonsumsi, tapi kita tidak pernah mengkonsumsinya. Nah, sementara kita juga membudayakan makanan lokal. Lah, kenapa kita tidak pertegas saja? Ya, bagi saya pribadi ya sebagai pimpinan ya harus memberi pelindung kepada masyarakat. Kalau saya dorong mereka bertani, ya ada kepastian bahwa hasil mereka harus dimakan. Nah, sebagai pemerintah ya kita tegaskan aja. Udah, jangan kita hanya menyuruh masyarakat menanam, bertani, berkebun, tetapi kita tidak pernah membuka ruang untuk mendapat penghasilan. Nah, memang di sini ya ada pemerintah itu harus mengatur, yang bengkok harus diluruskan, yang lurus tetap dijaga, tetap lurus kan gitu. Nah, artinya kalau sekiranya kita berpikir memberdayakan rakyat, kemudian mereka beraktivitas karena kita berdayakan, kemudian mereka menghasilkan tanaman, kemudian kemana? Ya kita beli, buat program tidak boleh menggunakan bahan baku di luar bahan baku lokal. Ya, apa yang terjadi? Dulu pisang tidak menjadi sumber pendapatan. Dulu singkong juga, keladi juga tidak. Nah, ya dengan sendirinya itu menjadi kekuatan pertanian. Nah, jadi saya kira tujuan utama kita memberi perlindungan kepada masyarakat, memastikan masyarakat mendapat penghasilan, dan memastikan kita juga tidak tergantung. Tetapi yang lebih dari itu adalah karena uang ada di rakyat, dana ada di masyarakat, konsumsi cukup berlancar, maka ada ketahanan, ya, ketahanan pangan, dengan sini juga menciptakan ketahanan sosial kemasyarakatan dan pada akhirnya juga ketahanan negara. Nah, jadi kalau dalam perspektif bela negara, maka kebijakan yang menguatkan fungsi masyarakat adalah kebijakan yang memastikan bahwa negara tetap kuat. Gitu. Baik Pak, terima kasih.
Yang kedua, selain Bapak sebagai bupati pemimpin daerah, saya juga melihat Bapak adalah seorang penulis. Ya, dari buku-buku yang ini Bapak sudah tulis, saya melihat di situ tergambarkan bagaimana pemikiran-pemikiran Bapak dituangkan. Nah, terutama bagaimana membangun ya Pak ya. Nah, pembangunan yang tentunya Bapak sudah implementasikan dan terbukti di Kabupaten Malinau. Nah, dari buku-buku ini saya sempat melihat ada 5 buku yang Bapak susun. Pertama Gerdema, kedua Revolusi dari Desa, yang ketiga Revolusi RT, yang keempat Dayak Lundaye Idilun Bawang gitu ya. Yang kelima yang baru launching kemarin adalah Kaltara Rumah Kita. Nah, mohon penjelasan dari Bapak sebagai seorang penulis dan juga sebagai seorang pemimpin, apa dan bagaimana maksud, tujuan dan sasaran dari pemikiran Bapak dalam menyusun buku-buku ini dalam konteks kecintaan terhadap tanah air, terutama buku yang terakhir Kaltara Rumah Kita, Pak. Silakan. Iya, yang pertama kalau ditanya itu apa tujuan dan sasaran, yang pertama karena saya dididik oleh orang tua saya untuk mengejar pendidikan, membangun dunia pendidikan dan kehidupan. Jadi saya terbudayakan konsep hidup saya itu selalu dekat dengan dunia pendidikan, dengan dunia belajar. Kemudian saya punya prinsip bahwa saya tidak mengejar jabatan, tapi saya lebih ingin mewujudkan sesuatu yang menjadi dream saya, mimpi saya. Jadi saya melihat ke depan dan saya harus melakukan itu. Nah, menurut saya satu ciri pemimpin itu adalah ide, memiliki ide, gagasan. Jadi menjadi pemimpin itu sebenarnya kan siap mewujudkan gagasannya, siap melakukan apa yang menjadi mimpinya dia. Oleh sebab itu pemimpin itu harus punya passion, harus punya harapan, harus punya future, harus melihat ke depan. Nah, ada banyak orang yang mau menjadi pemimpin tapi tidak punya passion, tidak punya kerinduan, harapan, tidak punya future, visi. Ini saya kira sesuatu yang tidak tepat. Nah, tapi ketika saya sudah masuk dunia kantor, ya seperti menjadi sekda dulu, kemudian sudah terus naik menjadi bupati, ya saya masuk pada kerangka formulasi kebijakan. Kalau dulu kan sekarang dari sisi itu saya berpikir bahwa gagasan-gagasan itu bermunculan pikiran saya. Akhirnya saya pikir ya memang menulis itu seperti itu. Tulislah apa yang dalam pikiranmu, ya tulislah apa yang kamu mau katakan dan kau bisa kerjakan itu. Nah, coba perhatikan, saya menjadi bupati hasil daripada gagasan saya dari pengembangan konsep gerakan desa membangun. Ya, rekomendasi model saya, kalau kita ingin sebuah kesejahteraan, kita harus mulai dari masyarakatnya. Karena masyarakat itu yang kita katakan sejahtera, otomatis formulasi kebijakan itu harus ada dengan mereka. Yang selama ini kan formulasi kebijakan itu ada di atas, tinggal dilaksanakan. Masyarakat tidak connect dengan itu. Nah, jadi saya pikir ini sesuatu yang fenomenal sebenarnya, tetapi banyak orang tidak sampai pada kerangka berpikir itu. Maka lahirlah buku kedua saya yang namanya Revolusi Desa. Apa yang dimaksud dari situ? Bagaimana kita segera mengubah cara pandang yang selama ini perencanaan itu bersifat top down, sekarang kita ubah bottom up, kita berangkat. Nah, bagaimana dia buat perencanaan harus dimampukan, diberdayakan. Nah, jadi ini gagasan-gagasan yang kemudian berkembang terus. Nah, karena saya orang pemerintah, otomatis gagasan itu sekitar pemerintah. Karena saya sebagai pimpinan masyarakat, otomatis gagasan itu berkenaan dengan masyarakat juga. Nah, jadi buku itulah presentasi pikiran saya, tekad saya, semangat saya
untuk bagaimana saya menyumbangkan tenaga pikiran saya, waktu saya, daya saya untuk mengeluarkan ya dan memberikan informasi banyak pada orang. Kan tidak mungkin saya ngomong kemana-mana, ya otomatis harus saya tulis. Nah, saya tulis, ya, dan itu semakin menggoda saya untuk terus menulis. Karena selalu ada satu buku yang tidak pernah ditulis dan akan ditulis. Apa dia? Ya, yang masih dalam pikiran kita. Begitu kita selesai dulu sudah menulis. Nah, sekarang saya punya 3 judul lagi. Ya, judul buku seperti itu. Jadi begitu selesai saya tulis muncul gas. Bahkan buku ini sebenarnya ada 2 judul yang bersamaan dengan dia. Ya, yang kalau sementara saya bisa sebut yang pertama budaya membangun bangsa, negara perbatasan. Nah, kemudian baru muncul kurang lebih 1 bulan yang lalu judul sedang dikerjakan, mengkhianati keputusan sendiri. Nah, jadi seperti itu. Kenapa saya menulisnya? Karena menurut saya sesuatu yang sangat tepat, baik untuk kita menyajikan informasi kepada orang lain dan juga bisa mendidik orang berpikir bahwa kita harus bisa mendokumentasikan sebenarnya apa yang dalam pikiran kita, dan itu akan dibaca sebagai massa. Ya, motivasi lain itu keberhasilan kita itu tidak berhenti ketika kita masih bekerja, tapi keberhasilan kita itu akan terus menjadi motivasi bagi orang kapanpun. Nah, seperti buku ini, sepanjang orang bisa membaca, sepanjang ada minat orang menulis, ini pasti akan dikutip orang. Iya, betul. Ya, karena kapan oleh siapa saja, siapapun tidak larang untuk membuka internet, menemukan buku ini. Nah, kemudian kenapa saya menulis buku Kaltara Rumah Kita? Nah, saya terus terang di sini ada semacam motivasi pribadi saya. Tetapi minta maaf, ini tidak berhubungan dengan kepentingan politik. Lebih karena memang saya bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan Kaltara juga. Mulai proses semangat euforia mewujudkan Kaltara saya sudah ikut, dan saya bisa melihat refleksi-refleksi yang muncul dari berbagai perilaku orang sampai saat saya mengambil posisi sebagai pelaku langsung. Ketika jadi bupati, saya terlibat secara langsung dan saya juga salah satu yang memastikan Kaltara harus jadi. Nah, begitu saya melihat situasi Kaltara setelah menjadi provinsi, rasa hati saya berpikir menggejolak. Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti ini? Padahal kita seperti ini. Nah, contoh saja bahwa Kaltara ini adalah sebuah provinsi yang menurut saya sangat spesifik. Sama spesifiknya karena dia menjadi lintasan antar negara. Dia punya daratan laut, daratan pulau, dia punya laut, potensi itu beragam. Kalau boleh saya katakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia kalau dikelolakan dengan cara benar. Tetapi kenapa kita melihatnya kok arahnya nggak seperti yang kita dambakan ketika kita dulu memekarkan provinsi ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita ini orang pemerintah, kita paham sebenarnya objek strategis dalam pembangunan itu apa sebenarnya. Kita lebih banyak berbicara tentang kekuasaan. Kita bicara dalam industrialisasi. Ya, untuk bicara kekuasaan, ya itu jauh dari rakyat. Bicara tentang industrialisasi itu juga jauh dari rakyat. Walaupun dampaknya juga ada, tapi seberapa besar. Nah, menurut saya yang saya amati dari kabupaten kota ini, masing-masing kabupaten kota ini memiliki keanekaragaman. Seperti Malinau, dia punya kawasan hutan terluas di Indonesia, punya posisi strategis karena berada di catchment area wilayah Pulau Kalimantan, sehingga dia menjadi tandon besar bagi air di Kalimantan ini, dan juga menjadi penyedia oksigen yang cukup besar. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa. Kenapa tidak dikelola dengan baik? Bagaimana cara mengelolanya? Ya tentulah kita memberi supporting baik dana ke kebijakan sehingga potensi itu menjadi terkelola. Itu baru Malinau. Belum Tarakan. Tarakan itu juga merupakan menurut saya kalau saya bisa katakan Tarakan itu bisa menjadi lokomotif penggerak ekonomi daerah karena dia berada pada posisi yang sangat strategis. Lintasan laut dan kemudian juga udara terbesar Tarakan, dan juga kotanya juga sempat berkembang dan kemudian dia memiliki posisi yang besar. Nah, kalau itu dikelola maka itu menjadi boleh saya katakan ya seperti supporter bagi pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Nah, itu baru Tarakan, belum menemukan. Nah,
dari kacamata saya, kita belum melihat itu. Padahal itu jelas di depan kita. Sebenarnya sederhana saja, bahwa yang kita pahami dengan provinsi ini kan sistem pemerintahan provinsi itu kan subsistemnya adalah kabupaten kota. Kenapa begitu? Karena rakyat ada di kabupaten kota. Nah, sehingga seharusnya Provinsi Kalimantan Utara itu harus menjadi tempat yang baik untuk bertumbuhnya semua kuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rakyat Kalimantan Utara juga luar biasa. Dari sisi jumlah, seluruh etnis Indonesia ada di situ. Budaya juga ada di situ, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian tentunya ini suatu kekuatan. Selalu saya katakan perbedaan itu adalah kekuatan, perbedaan itu adalah sebuah kekayaan, perbedaan itu sesuatu yang indah, perbedaan itu sesuatu kesempurnaan. Nah, bagaimana kita manfaatkan menjadi kekuatan? Ini kan yang sangat penting menurut saya. Ketika kita berpikir bagaimana kita mengolah, itulah pembangunan. Ketika kita berhasil mengolah, itulah keberhasilan. Jadi kita tidak berpikir jauh di sana, nanti kita sampai pada, bukan. Ketika kita mulai dengan konsep pembangunan yang tepat mengolah faktor manusia, itulah pembangunan yang membawa dia kepada kesejahteraan itu. Nah, jadi seperti misalnya tadi kebijakan soal konsumsi lokal, menggunakan batik. Nah, begitu dia menggunakan itu, terwujudlah sebuah konsep hidup masyarakat Kalimantan Barat. Menggunakan konsumsi lokal, identitas dirinya dan sendiri lokal, kemudian pertumbuhan dinamika masyarakatnya lokal, artinya wilayah Kalimantan Utara, tetapi indahnya. Nah, itulah secara spesifik buku ini bicara tentang bagaimana keanekaragaman itu dalam satu kesatuan hidup masyarakat yang beraneka ragam, tapi dalam semangat bersama. Ini yang dibicarakan. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan tata rumah kita itu adalah sekelompok orang. Ya kalau kita dalam bahasa siapapun, dalam kelompok bahasa apapun, suka apa mengucap kita, ya kita. Kalau kita itu saya dan dia, saya dan kamu, dan kita semua. Ya, namanya kita itu kan dalam kosakata Indonesia kan jamak ya. Iya, betul. Dalam jumlah besar. Ya berarti kan tidak bicara satu kelompok, tapi semuanya. Jadi sangat mudah dipahami sebenarnya. Tapi kalau orang yang berpikir sempit, dia pasti kita itu mereka. Bahasa soal begitu. Padahal buku ini bicara tentang kebinekaan tunggal ika. Nah, jadi. Baik Pak. Baik Pak. Terima kasih sudah bersedia sharing kepada kami pada malam hari ini. Semoga Bapak kedepannya tetap sehat dalam masa pandemi ini, tetap semakin sukses dan penuh berkat Pak. Sehingga Bapak dapat berkontribusi untuk pembangunan Malinau, kemudian untuk Provinsi Kaltara dan Indonesia dalam secara luas. Baiklah, demikian diskusi saya dengan Bupati Malinau. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like and subscribe dan share. Ya, demikian. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmonis.